150 juta jiwa. Sekarang udah 170 juta jiwa yang memakai skincare. Katakanlah 50% dari itu yang memakai skincare. Berapa kerugian yang didapatkan oleh masyarakat kan? Terkait dengan bagaimana kerusakan wajah dan lain sebagainya, pasti ada itu. Semangat Jaka Meulan kan banyak kerugian-kerugian seperti itu. Nah, kita berharap bahwa para mafia-mafia skincare yang memang merugikan masyarakat khususnya perempuan, jadi perempuan ini harus dilindungi juga terkait dengan pemakaian skincare-nya. Jangan sampai skincare yang digunakan itu mengandung bahan-bahan berbahaya, kan bahaya sekali itu. Nah, ini ada Ica nih yang sangat aktif dalam menyampaikan pendapatnya di sini. Gimana Ica? Apa yang disampaikan Ica? Apa Jaka? Ayo cepat, tadi kau banyak kali ceritamu ini. Tadi kan sudah aku kasih tahu sama kamu Jaka. Kamu nggak percaya tuh dokter menjelaskan ya kan sedetail seperti itu. Bukan nggak percaya, tapi kan kita butuh klarifikasi dari orangnya langsung. Panggil DRL biar berimbang. Ya makanya kita tunggu ini. Mana DRL nih? Kemana dia? Apalagi ini jalan-jalan di luar negeri. Lagi ke Eropa menikmati. Iya bisa. Kocuen, ngomong Bang Kocuen. Jangan-jangan. Ya sore Bang Jaka, Kak Ica. Kalau saya Bang Jaka gini ya, produk skincare ini kan ya masyarakat Indonesia kan banyak korban ya. Jadi bukan hanya perempuan aja Bang Jaka, sudah banyak pria-pria juga skincare itu bukan itu yang bersifat itu bukan hanya Bang Jaka dari sisi hukum gimana nih? Bang Jaka kan pakar hukum nih, ya kan? Nah itu kan artinya kan BPOM dibuat oleh negara itu apa fungsi kontrol? Ini fungsi kontrolnya tidak berjalan. Saya kebetulan berkecimpung yang kaitan dengan komunikasi juga. Kenapa nggak jelas suaranya nih? Jelas nggak Bang? Sekarang jelas nggak Bang Jaka? Putus-putus kok. Ya jelas. Jelas Sekarang sekarang. jauh banget. Jadi gini, skincare itu adalah produk untuk kulit wajah manusia yang umumnya kalau di Indonesia kan oleh perempuan, tapi banyak laki-laki pun sudah menggunakan bahkan dari usia-usia belasan karena penting bahwa kulit wajah itu perlu vitamin seperti itu ya. Nah, ya. Justru yang pedagang-pedagang kayak gini kan harusnya kan dari BPOM itu sangat ketat. Jelas nggak Bang Jaka? Jelas. Nah, harusnya BPOM ini harus ketat. Kenapa? Saya berkecimpung di obat-obatan farmasi lebih dari 30 tahun. Kita aja pada saat produksi itu ketat, Bang. Apalagi buat pendistribusian, launching. Makanya sekarang dipertanyakan kenapa skincare-nya kok bisa dibeli. Hilang lagi. Suaranya jauh kok. Kadang Nah, suaranya ini jauh. dekat kok udah. Ini dekat nih. Nah, jadi ini peranannya kan ini skincare. Terus yang kasihan lagi yang kasusnya M. Reza Gladys bagaimana tidak menjual. Ini banyak Bang. Nah, ini Bang Jaka turun tangan nih. Hilang lagi. Benar-benar legal standing ke Bang Jaka nih, Doktif nih. Itu kok. Kalau saya sih setuju. Pokoknya kalau orang yang berjualan yang menyimpang kriminal harus dibentuk, Bang. Hilang lagi dok. Tetapi peranan BPOM gimana nih Bang? Dari sisi hukumnya Bang? Ya seharusnya BPOM itu ketika ada persoalan-persoalan seperti ini kan, apalagi ada bahan yang berbahaya yang digunakan oleh mafia skincare ini kan, DRL ini, terkait dengan bagaimana dia menempelkan stiker seperti yang disampaikan oleh Doktip itu, seharusnya memang harus berperan aktif BPOM-nya, harus melakukan upaya-upaya hukum lah terhadap mafia-mafia skincare ini, karena memang merugikan masyarakat luas, masyarakat banyak khususnya perempuan itu yang menjadi dasarnya kan. Tapi kita nggak tahu juga nih, jangan-jangan kan ini dugaan kita sementara ini, jangan-jangan memang ada semacam transaksi bawah meja kan antara lembaga negara dengan pihak mafia-mafia skincare ini, kan bisa saja itu terjadi. Terus
Bang Ya Jaka, pasti terjadi lah, Bang kita ini Jaka. harus bagaimana? Bang Namanya Jaka ada sebagai juga, Mas. orang hukum melihat Gimana? ini. Bang Jaka sebagai orang hukum melihat fenomena ini seperti apa? Harusnya kita bagaimana gitu? Ya kita sebagai orang hukum melihat hal ini karena kita belum ada tanda tangan kuasa, tentunya kita hanya bisa melakukan penggiringan opini bahwa ini ada yang salah nih dari pihak mafia-mafia skincare itu. Tahu kesalahannya seperti apa, seperti yang dijelaskan dokter tadi. Ya kita cuma bisa melakukan penggiringan opini saja saat ini. Ya kalaupun memang ada misalnya pihak-pihak yang dirugikan, misalnya dalam hal ini adalah yang membeli produk itu, makanya saya selalu tawarkan dari dulu itu kepada pihak-pihak yang memang memakai, yang merasa tertipu lah, merasa tertipu dengan produknya atau yang memakai produknya berefek yang berbahaya terhadap kulitnya. Maka kita menunggu itu. Kalau memang ada, ayo kita buat laporan sekalian kan. Kalau mau tungkup sekalian mafia-mafia skincare ini. Jangan sampai mafia-mafia skincare di negara ini merajalela. Kalau kita lihat kan merajalela apa yang mereka lakukan. Mereka beli produk dengan murah, dijual dengan harga yang tinggi. Mereka sampaikan di dalam produknya bahwa ini mengandung A, mengandung B, mengandung C. Ternyata tidak ada. Padahal Dan zong. ternyata isu-isu terkait dengan overclaim yang selama ini yang beredar di media sosial itu benar adanya berdasarkan keterangan dari Doktip ini, dan Doktip sudah menyampaikan bahwa dia sudah kan saya tadi sempat tanya gimana Doktip bisa mengetahui bahwa produk itu mengandung tidak ada tomat putihnya, padahal di situ disampaikan ada tomat putihnya. Ternyata Doktip sudah langsung kepada perusahaannya dan mengecek memang produk dari mereka itu tidak ada tomat putihnya. Nah, kalau menurut Bang Jaka, tindakan Doktip ini benar atau salah? Benar dong, benar secara hukum itu benar apa yang dia lakukan. Nggak ada yang. Jadi Doktip ini juga bagian daripada aktivis yang memang juga harus didukung juga ya Yang kan. harus kita dukung. Kita Yang benar nggak? betul, yang harus kita lindungi, kita dukung atas segala tindakan yang dia lakukan. Harus kita dukung karena jarang ada orang-orang seperti Doktip ini yang berani membongkar kejahatan-kejahatan mafia-mafia skincare ini. Betul. Dan kita merasa diuntungkan dengan adanya Doktip ini karena kita bisa tahu loh dengan produk-produk yang berbahaya yang semulanya Lebih kita berhati-hati. Kita lebih berhati-hati memilih skincare, ya kan? Kemudian kita juga lebih peduli, ya kan? betul. Dompet aman. Bayangin Oh. coba, harga skincare sebelum ada huru-hara ini 1 jutaan ke atas loh. Bahkan ada yang 2 jutaan, coba. Dan ternyata modalnya itu hanya 70.000, 30.000. Gila nggak sih? Bukannya kita iri loh ya terhadap rezeki orang, bukan begitu. Mau perkaya diri silahkan saja, cuman caranya yang benar. Ya nggak? Caranya jangan dengan menipu masyarakat, jangan menipu. Nah, seperti itu. Itu anggap saja menipu itu. Iya dong, penipuan terhadap masyarakat. Iya. Yang barangnya semula nggak ada apa yang disampaikannya di barangnya itu, misalnya ada tomat putih ternyata nggak ada, itu penipuan. Nah, yang lebih parah, mereka semua dokter. Iya betul. Tapi lebih cocoknya bukan dokter sih, lebih cocoknya ke ini usaha, betul kan tadi. Jaka, Mak Ulan boleh tanya nggak? Silakan, Mak. Kan Jaka kan ibaratnya bisa memahami hukum dan apa yang terjadi di Indonesia ini. Bagaimana menyikapi kayak Doktip pasti akan mendapat kriminalisasi hukum, kayak si Nikita Mirzani mendapatkan kriminalisasi hukum. Padahal mereka berbicara untuk membantu dan mencerdaskan
masyarakat Indonesia dalam menyikapi skincare dan mafia-mafia skincare ini. Bagaimana kita sebagai masyarakat ini menyikapi kriminalisasi yang dilakukan oleh badan-badan hukum di Indonesia ini? Ya, tentunya kita harus bersifat objektif ya, menilai terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di bangsa maupun negara kita ini. Misalnya berkaitan dengan skincare ini, berkaitan juga dengan kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis yang coba membongkar terkait dengan kejahatan-kejahatan dunia perskincarean seperti Doktip ini. Nah, di negara-negara Konoha ini, orang-orang yang memang mempunyai pokal dalam membongkar atau kejahatan sebuah kasus itu bentul sekali, rentan sekali dikriminalisasi oleh oknum-oknum. Nah, itu karena memang ada semacam, setelah saya sampaikan tadi, ada semacam memang transaksi di bawah meja, transaksi gelap yang dilakukan antara pengusaha dengan aparat penegak hukum. Bagaimana caranya ini? Kita membungkam suara-suara orang-orang yang memang sangat vokal nih. Sebagai contoh Nikita Mirjani, itu kan anggap saja pembungkaman terhadap orang-orang yang bersuara tentang sebuah kejahatan yang dilakukan oleh para mafia-mafia skincare ini. Ya, dan kita harus menyuarakan terkait, harus kita mendukung Doktip maupun Nikita Mirjani. Dalam hal ini kan kasusnya dengan Doktip, artinya kita harus mendukung Doktip. Bagaimana upaya pembongkaran kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Doktip ini terhadap mafia-mafia skincare, kita harus dukung dia. Bayangkan, Doktip itu tanpa dibayar sepeser pun dia berupaya untuk membongkar itu. Tidak ada orang yang mau melakukan hal itu, dan resikonya sangat besar. Resikonya tepi jurang loh. Resikonya tepi jurang. Tepi jurang itu apa? Seperti Maulan sampaikan, itu dikriminalisasi. Makanya kita harus menyuarakan terkait dengan bagaimana aktivis-aktivis terkait dengan orang-orang yang menyuarakan keadilan, orang-orang yang menyuarakan terkait dengan kejahatan-kejahatan ini jangan sampai dikriminalisasi. Kita harus sampaikan itu kepada aparat penegak hukum, terutama kepada pihak kepolisian, agar lebih objektif dalam melihat sebuah kasus. Jangan kemudian karena ada transaksi bawah meja, lalu ya kita kan tahu bahwa mafia-mafia skincare ini, mereka ini kan mempunyai uang yang sangat banyak kan. Bahkan mereka penghasilannya dalam 1 bulan itu bisa 50 miliar. Berita-berita yang beredar, bayangkan mereka kasih 3 miliar aja kepada APH udah selesai itu. Makanya kita harus bantu menyuarakan keadilan tentang bagaimana tangkap itu para mafia-mafia skincare. Jangan berikan leluasa kepada mafia-mafia skincare di negara ini, karena jelas dia merugikan bangsa dan negara, merugikan perempuan-perempuan yang ada di negara kita ini, yang khususnya memakai skincare yang semulanya seperti Kak Ica sampaikan harga 75 misalnya, dijual dengan harga 500.000, 1 juta. Itu sangat-sangat merugikan. Tidak fair dalam penjualan, tidak fair, tidak menyampaikan apa sebenarnya isi dari produk-produk yang dijual itu. Begitu Mak Wulan. Artinya kita harus tetap dukung lah tindakan-tindakan yang dilakukan Doktip ini, karena tidak semua orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Doktip ini. Tidak dibayar tapi dia membongkar. Ini sangat tentunya sangat berisiko besar terhadap dia. Dan kita mencoba mengingatkannya kepada aparat penegak hukum khususnya. Jangan kemudian mereka berani main-main di dunia hitam. Ketika ada tindakan mereka yang memang di luar koridor yang ada, kita akan melakukan upaya hukum kepada aparat penegak hukum itu. Kita akan laporkan dia, kita akan ungkap
hingga dia dicopot jabatannya sekarang. Saya nggak suka itu orang-orang yang memang jahat kepada negara ini khususnya. Kita naik ini, ada yang mau naik ini.